Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur adalah kita panjatkan pada Tuhan yang sudah mengatakan yang memberikan nikmat kepada kita semua, iman, Islam, ihsan, nikmat sehat dan rahmat. Pada hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama-sama dalam kegiatan tugas dari CGP, yaitu modul 31, tugas menyebarkan pemahaman dan penerapan agama dan berbudaya positif. Setelah sasaran tidak lupa, marilah kita limpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan saya, Bapak Sari, yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita semua dapat berkumpul. Terima kasih ucapan yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatannya sehingga pada hari ini saya dapat melaksanakan kegiatan di sini. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, baiklah untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ini dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan aman, tertib. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama sebelum ke pemaparan tentang bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman berpikir, saya akan sedikit memberikan dulu penjelasan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan maksud untuk menggurui, bukan maksud untuk prestasi dari Majai Kalau karena tapi ini adalah bagian dari berbagi, karena tugas saya sekarang sebagai CGP menyampaikan kepada rekan-rekan sejawat teman kerja, silakan sampaikan apa yang menjadi hal positif yang ada di pendidikan dari Indra. Jadi sebelum ke materi, saya akan menyampaikan dulu filosofi yang digunakan dalam kegiatan PGP ini, terutama untuk kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka, yang dimana di dalam itu penggunaan filosofi pengajar di Wahana. Jadi kita kembali lagi kepada pahlawan pendidikan kita yang telah gugur untuk membangkitkan pendidikan pada masa itu. Jadi sekarang diterapkan lagi dengan filosofi pengajar di Wahana. Jadi Bapak, yang pertama adalah tujuan pendidikan yang diutarakan oleh Kiai Dewan Hara. Tujuan pendidikan yang diutarakan oleh Kiai Dewan Hara itu adalah pada intinya yaitu adalah bahwa kita itu sebagai guru itu bertugas untuk menuntun peserta didik, menuntun anak didik kita, menuntun siswa-siswi kita bagaimana dalam pedagnya sebagai seorang anak. Seorang anak itu pasti butuh seseorang sebagai teladan, sebagai contoh. Nah itu tugasnya untuk menuntun. Menuntun berarti berbeda dengan membiarkan. Kalau menuntun berarti kita harus membawa anak tersebut masuk ke dalam dunianya, masuk ke dalam dunia kita. Kita tidak bisa memaksa anak, untuk kamu harus bisa, kamu harus jadi seperti itu. Tapi kita melihat potensi-potensi yang ada pada diri anak tersebut, kemudian kita menuntunnya, mengarahkannya sesuai dengan tujuan tadi, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya.
Jadi ini tujuan pendidikan yang diterapkan oleh pelajar Dewan sesuai dengan prinsip dasarnya yang sering kita dengar, yang paling terkenal, yang paling sering diutarakan, ya, prinsip tersebut oleh pelajar Dewantara. Barangkali Bapak Ibu masih ingat prinsip dasar dari KHD? Ya, mantap. Tepuk tangan. Oh, betul, baik. Aduh, mantap. Itulah prinsip dasar. Baik, bagaimana? Sungguh iman dia mangunkarso mantap. Itu dasar dari pemikiran KHD, yang dimana yang pertama adalah si Karso Sunggulodo, yaitu maksudnya di depan kita memberikan tauladan, memberikan contoh kepada peserta didik kita. Terus yang kedua, Madya Bangun Karso, itu adalah di tengah-tengah kita memberikan bimbingan, kemudian bukan mendorong, kalau mendorong nanti yang terakhir, membimbing anak agar menghasilkan suatu karya. Jadi di tengah-tengah kita selalu seperti itu. Kemudian yang terakhir tuturi andayani. Nah, baru di belakang kita mendorong anak-anak kita, didorong, tapi cekening dipaksa. Jadi kita harus mencari. Kalau misalkan peserta didik ini tidak mampu di bidang ini, mungkin di bidang lain. Nanti kita sama-sama, Bapak Ibu guru lebih mengetahui karakter masing-masing setiap peserta didik. Kemudian dari tujuan tersebut, maka kita di sekolah sering melakukan pembiasaan yang sering kita lakukan tersebut, yang selalu konsisten dilaksanakan, kemudian dapat mengembangkan kepribadian peserta didik, kemudian dapat meningkatkan hormat, kemudian bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila, itu dinamakan dengan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, inilah yang nanti akan kita diskusikan, kita gali bersama-sama tentang budaya positif ini. Yang pertama adalah apa itu yang dimaksud dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi berpihak pada murid, sana sekahoyong Bapak Ibu guru. Jadinya murid di SDN Argasari 1 karakternya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Nah, itu kemudian dikembangkan, dituntun oleh kita sebagai guru atau pendidik yang ada di sini, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Jadi anak-anak itu tidak hanya berdiam saja, tapi dengan lingkungan sekolah juga mereka peduli. Dengan lingkungan sekolah juga mereka ingin berkembang. Jadi tidak stagnan saja. Jadi kalau misalkan di lingkungan kita ada yang suka saling mengejek gitu, contohnya. Nah, kalau dengan yang pribadi yang kritis, antar anak itu memberikan perhatiannya masing-masing. Hei, saling ejek, saling ledek. Nah, jika anak sudah berperilaku kritis seperti itu, insya Allah pendidikan di kita akan berkembang. Terus penuh rasa hormat, itu juga sama, termasuk pada budaya positif. Misalkan ketika Bapak Ibu guru datang, itu bisa kita rasakan anak-anak bring ke Bapak Ibu guru,
Nah, salim itu adalah penumbuhan rasa hormat itu kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah ini. Kemudian bertanggung jawab, misalkan contohnya kalau dalam bertanggung jawab barangkali ada yang mau memberikan contoh bertanggung jawab pada budaya positif. Contohnya kalau mau sholat berjamaah duha, dalam kebiasaan duha, anak-anak itu sebelumnya tidak menunggu bapak ibu gurunya untuk mempersiapkan segala sesuatu pada kegiatan tersebut, tapi anak-anak mengerti langsung pada hari itu, hari Jumat yang biasa kita laksanakan, anak-anak langsung mempersiapkan terpal sajadah untuk melaksanakan kegiatan sholat. Baik Bapak Ibu, sampai di situ barangkali ada yang ingin kita diskusikan dulu. Nilai-nilai budaya positif. Alhamdulillah di sekolah kita banyak sekali yang sudah dilaksanakan pembiasaan yang berpihak pada murid. Di antaranya tadi berjamaah sholat, kemudian pembiasaan literasinya, mungkin setiap pagi membaca, baik itu membaca buku pengetahuan, membaca Al-Quran di kelasnya masing-masing, itu juga menjadi budaya positif dan itu harus terus dilaksanakan, dijalankan terus agar peserta didik mempunyai pribadi yang kritis, hormat dan bertanggung jawab. Karena setelah melakukan kegiatan-kegiatan itu pasti anak-anak itu akan mengeluarkan karakternya penuh hormat. Misalkan ketika kita sedang melaksanakan sholat berjamaah duha, bagaimana sikap dalam pelaksanaannya, apakah masih ada yang bermain-main atau ngobrol. Alhamdulillah kita bisa lihat sendiri anak-anak kita begitu antusias, begitu busuk dalam pelaksanaannya. Kemudian apalagi contohnya yang sudah biasa kita laksanakan budaya-budaya positif. Upacara hari Senin, betul, itu termasuk budaya positif karena di dalamnya itu kita mengajarkan kepada mereka kedisiplinan, kemudian jiwa kepemimpinan, kemudian keberaniannya, tanggung jawabnya ketika diberikan tugas sebagai petugas upacara. Mereka bertanggung jawab sekali, bisa mengikuti, bisa melaksanakan kegiatan upacara tersebut. Kemudian barangkali piket kelas, betul sekali, piket kelas. Ya, piket kelas itu sebagai diberikan untuk melaksanakan kegiatan menjaga kebersihan. Kita sebagai warga sekolah berarti semuanya harus berperan aktif di sana, ya. Jadi tugas untuk kebersihan itu bukan hanya tugas murid saja, tapi semua warga sekolah. Ya, barangkali untuk bersih, orang esok pengiringannya, namun berat, iyalah, anak-anak yang ini dulu, ini masih kotor, dia masih wah. Jadi semuanya berperan aktif. Terus kemudian pelaksanaan sholat berjamaah zuhur. Nah, alhamdulillah ya, kita
melaksanakan pembiasaan itu untuk anak-anak didik kelas atas ya, kelas 4, 5, 6, karena kelas 1, 2, 3 itu jam pulangnya itu berbeda dengan kelas atas. Jadi kelas 4, 5, 6 alhamdulillah melaksanakan kegiatan pembiasaan, yaitu sholat zuhur berjamaah. Itu juga merupakan salah satu pengembangan diri dan berpihak pada diri. Barangkali ada lagi kegiatan atau budaya positif yang lain yang biasa kita lakukan. Nah, betul. Itu penerapan sila kedua Pancasila. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana di dalamnya kita itu salah satunya menengok, ya, baik anak didik kita, kemudian rekan kita. Kalau ada yang sakit, maka kita suka atau selalu melaksanakan kegiatan tersebut. Itu sebagai bentuk rasa tanggung jawab kita sebagai pendidik. Nah, Bapak Ibu, barangkali itu yang termasuk budaya-budaya positif yang di sekolah. Tara wawaposila. Padahal di dalam ada Bapak Ibu guru yang sedang mengajar. Itu bisa mengganggu pada kegiatan pembelajaran. Itu misalkan, jadi diberitahukan kepada anak kalau misalkan mau masuk atau keluar sekolah dibiasakan untuk meminta izin dari. Baik Bapak Ibu, kemudian setelah kita mengenal budaya positif di dalamnya, maka kita harus memiliki konsep-konsepnya dulu, konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan keyakinan orang. Inilah konsep-konsep inti dari budaya positif, kebiasaan baik yang berpihak pada murid. Dengan dukungan ini, insya Allah budaya positif yang bisa kita kembangkan di sekolah bisa berjalan dengan baik. Baik, yang pertama Bapak Ibu, atau sebelumnya barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, konsep inti budaya positif itu yaitu perubahan paradigma belajar. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini akan terbentuk jika sekolah ini seperti itu, lingkungannya aman. Alhamdulillah kita berada di lingkungan warga, yang dimana lingkungan warga itu karakternya itu berbeda jauh dengan karakter orang-orang yang dekat dengan kriminal, yang dekat dengan lingkungan yang ramai. Itu akan berbeda. Di kita mah alhamdulillah di pedesaan mah lingkungannya itu atau apa itu namanya, kebiasaan-kebiasaannya itu masih terjaga dengan baik. Kearifan lokalnya itu masih terjaga dengan baik, berbeda dengan lingkungan yang berada di dekat kriminal misalkan, ya, tempat-tempat keramaian, itu akan berbeda. Kemudian nyaman, alhamdulillah ya, sekolah kita dengan fasilitas yang sudah memenuhi standar untuk melaksanakan pendidikan. Alhamdulillah kita termasuk sekolah yang nyaman ya untuk melaksanakan pendidikan.
Kenapa lingkungannya harus nyaman dan nyaman? Agar siswa mampu berpikir. Beda lamun di lingkungan yang ramai, dekat pabrik, dekat terminal, dekat dengan tempat karaokean dan lain sebagainya, nah itu akan berbeda. Jadi kita mah alhamdulillah ini kalau belajar, jadi konsentrasinya itu tidak banyak terganggu. Bertindak dan mencipta dengan merdeka. Jadi si anak itu bertindak dan menciptanya itu dengan merdeka. Merdeka teh, merdeka itu bebas. Jadi budak teh cenah kudu bebas tapi dengan bimbingan pendidiknya, gurunya. Misalkan kita mengetahui karakter anak di kelas masing-masing. Belajar itu ada yang ngobrol ketika kita menyampaikan pembelajaran. Pasti apa? Itu sih. Ada yang ngobrol, ada yang bermain sendiri, ada yang sibuk dengan barang-barang sendiri, ngoprek barang. Aya anu ngahulang siga konsentrasi tapi kemana ya. Nah ya, mereka itu ternyata menurut Ki Hajar Dewantara itu harus dituntun dengan model apa anak tersebut koyong belajarnya, dengan metode apa anak tersebut ingin belajarnya, dengan strategi apa anak tersebut ingin belajarnya. Ya, tak urang mah kelas kita ibadah. Terus belajar mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Fasilitator PP, bahwa ketika ada anak yang menemukan anak yang seperti itu, maka kita harus melakukan kegiatan ini. Ketika di kelas, karena mungkin ini baru, saya juga menerapkannya, lupa. Ketika ada anak gandeng gandeng wae, atuh perhatikan. Padahal itu saur Ki Hajar Dewantara, saur pendidikan guru penggerak mah tidak boleh seperti itu. Tapi si anak itu mari kita ajak lagi. Mungkin aya nu kitu teh. Barudak. Perhataskeun. Tepuk konsentrasi, sudah kayak gitu. Jadi anaknya kembali lagi ke kita. Kemudian bila masih saja, maka nanti dilakukan tadi ada segitiga restitusi. Lakukan segitiga restitusi. Nanti dengan segitiga restitusi anak kita dipanggil. Ya, jadi tidak langsung hukum di situ di kelas gitu untuk pembelajaran yang menggunakan prinsip belajar dewan. Jadi anak itu dipanggil ke kantor, kemudian saling berdiskusi, curhat upami saur anak milenium ayeuna mah ya. Curhat sareng urang kali teh satu persatu kumaha cenah atuh. Kita di kelas harus menggunakan banyak metode hubungan. Jadi nanti ayeuna mah harus menggunakan banyak metode. Metodenya misalkan si budak ieu mah tersepun audio, tersepun ku ceramah, dan ceramah teh kalaka. Milu ceramah gitu nya. Mun cek paribahasa nama naon ngadu bohong. Video ditabeuh, itu nabuh, itu tak. Nah, jadi upami misalkan si anak ini tidak biasa dengan audio visual, harus dengan tidak biasa dengan audio, iya mah harus dicoba dengan metode lain, misalkan dengan visual, dengan cara melihat gambar, kuningali gambar, jadi merhatikan itu udah teh. Nah, itu seperti itu, tampilkan gambar, ya. Kemudian ayo mah teu resepen ku audio visual tapi dengan metode bermain peran. Main peran atau metode cicing namanya. Bermain peran tapi tidak keluar dari
Pembelajaran apa misalkan dalam IPA tentang ciri-ciri makhluk hidup berperan, maka dialognya itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi nanti disiapkan dialognya oleh Bapak Ibu. Itu untuk pendidikan sekarang. Saya pun belum bisa melaksanakan itu. Jadi bertindak dan mencipta dengan merdeka. Jadi berpihak padamu murid. Kemudian yang selanjutnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Disiplin, kita sebagai para pendidik, bagaimana kita sudah mengetahui semuanya, itu merupakan kontrol guru terhadap siswa. Jadi siswa dapat mengikuti kedisiplinan jika kita pun memberikan contoh, menuntun. Jadi menuntun anak untuk selalu disiplin. Disiplin itu sendiri dalam pengertian pendidikan guru penggerak adalah mengendalikan diri kita. Jadi kita mengetahui tentang sesuatu hal, tentang aturan-aturan yang ada di lingkungan kita. Nah, kita bisa mengendalikannya dengan diri kita sendiri. Itu adalah disiplin. Jadi berpengaruh sekali itu sebagai kontrol guru, sebagai kontrol kita untuk menuntun peserta didik. Bagaimana kita membelajarkan disiplin kepada anak sementara itu biasa misalnya untuk penerapan disiplin kadang-kadang dalam berbicara kadang-kadang mengeluarkan kata yang memang tidak boleh di hadapan anak, itu mengeluarkan kata-kata verbal seperti itu. Kemudian dalam menjaga kebersihan juga sama, membuang sampah, kita ke anak membuang sampah sembarangan kadang-kadang abi kayak terus merokok ya babi gimana harap. Itu salah satu saya tahu kak, saya juga sama seperti itu sama seperti itu. Saat ini hanya berbagi. Jadi yang diharapkan dalam program PGP itu seperti itu. Sampai sekarang mulai nanti ibu kesana ya. Yang diharapkan oleh Diajar Dalam Muda itu adalah mulai dari diri kita sendiri, mulai dari kita dulu. Karena ya karaos itu pabrinya bukan tujuan misalnya kita sok para rawon situnya. Tapi kalau kita mulai dari diri mah Allah pembelajaran di lingkungan kita akan berjalan dengan lebih. Kemudian selanjutnya ini ada ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, bagaimana kita mengontrol siswa-siswi kita. Jadi yang disampaikan pada waktu itu di program PGP, jadi ke membiarkan anak. Alhamdulillah ya caranya. Kamu barangkali ayah anak-anak ada yang sedang bermain, kemudian keluar bahasa-bahasa tekenging anak binatangnya. Nah, itu sebagai ilusi guru mengontrol murid. Tekenging micen sampah, kan ayah tong sampah, itu sebagai ilusi murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat bisa dirasakan oleh Bapak Ibu atau oleh kita ketika kita memberikan penguatan positif, memberikan penguatan selalu seperti tadi. Biasakan membuang sampah. Tekenging nyerios itu akan lebih efektif dan bermanfaat. Kemudian karena pembiasaan tersebut lama-lama anak akan terbiasa. Berbeda lagi kalau dengan membiarkan begitu saja. Tembak karakter kering, intinya budak motor iya. Kembali lagi kepada tugas kita sebagai pendidik.
pengajarnya sekolah oge pendidikan sekolah dasar tentang bagaimana kita menanamkan pola pikir bahwa sekolah itu sebagai pendidikan sekolah dasar yang dimana untuk menguatkan nilai positif itu harus dengan kontrol guru yang selalu konsis. Yang kedua yang sekian yang terakhir memberikan misi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kritik kepada peserta didik, kemudian membuat mereka merasa bersalah tapi tidak langsung di hadapannya seperti tadi kita ajak ke ruangan tertentu, tidak di hadapan anak-anak, kita berikan masukan penguatan karakter. Misalkan contohnya di dalam kelas ada yang mencontek, saya melakukan kemarin contoh segitiga restitusi kepada kelas 3 yang kemarin kepada Kia itu melakukan contoh restitusi. Nanti ditayangkan videonya contoh segitiga restitusi bagaimana membuat orang bersalah sebagai penguatan karakter supaya anak tersebut menjadi lebih baik. Di sana ada kesepakatan yang harus dilaksanakan sebagai bentuk konsekuensi dari apa yang anak tersebut lakukan. Kemudian berikutnya, sebelum ke berikutnya ibu-ibu ngantuk sudah? Tidak. Bila ngantuk badai ice breaking di kafe. Ya? Tidak, kalau tidak dilanjutkan. Kemudian prinsip bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa pada anak, tapi untuk tadi tidak di hadapan teman-teman yang lain. Jadi di satu ruangan kita paksa. Misalkan, Nakia, kalau Nakia sudah seperti itu, apa Nakia akan merubah kebiasaan Nakia itu menjadi lebih baik? Ya, siap tidak? Siap, harus siap, dipaksa. Ya, dengan kesepakatan tersebut. Untuk berikutnya, nah ini tadi disiplin positif. Apa makna disiplin? Makna disiplin dari apa yang telah saya pelajari kemarin. Ini dari modul 2, dari modul 1 titik 4. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri, mengendalikan diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Itu adalah makna dari disiplin dari pendidikan guru penggerak yang telah saya ikuti. Nah, ini harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru sebagai bentuk berbagi, bukan maksud menggurui gitu Bapak Ibu. Jadi inilah materi-materi yang telah saya dapatkan di CGP tanpa terperintah orang lain, ya, ketika melaksanakan disiplin tersebut. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi nilai yang kita hargai adalah nilai kebaikan, sifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu. Pasti setiap individu, Bapak Ibu guru ingin melihat peserta didiknya menjadi seseorang yang berguna, baik bagi dirinya, orang tuanya,
bagi bangsanya. Pasti kita akan merasa bangga jika anak-anak yang kita didik, yang kita bina itu menjadi anak-anak yang mulia, yang bahagia, yang selamat. Berbeda lagi kalau anak didik kita mendengar sesuatu hal yang tidak baik, kita pun akan merasakannya, gitu ya. Alumni orang anu selama, ya, murid-murid orang anu selama keluar, kemudian ada yang jadi seorang dokter, menjadi seorang guru, bapak ibu guru nate menisok, alhamdulillah budak kurang kita teh baheula teh alhamdulillah. Tapi ketika mendengar si budak teh menjadi pencuri, ya, kita merasa tidak berhasil mendidik anak tersebut. Berbeda lagi kalau anak yang kita didik itu menjadi anak yang bermanfaat, yang berguna. Nah, kita juga akan merasakan kebahagiaan. Itu tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Kemudian nilai-nilainya yang harus ada dalam profil pelajar Pancasila. Ibu, Bapak, terus lihat profil pelajar Pancasila. Biasanya ayah di CGP mah, bahkan di TikTok dan YouTube sekarang sudah banyak profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila yang itu poster orang nggak benar. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Panggilan profil pelajar Pancasila bukan hiji, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi alhamdulillah dari ulama hampir 100% beragama Islam, Muslim, tidak ada yang non Muslim. Nah, berarti berketuhanan yang Maha Esa sudah tercapai ya dalam pendidikan ini. Kemudian berakhlak mulia, alhamdulillah anak-anaknya upami orang sungki saralin untuk hormat, itu akhlak mulia ya. Membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan hadisnya, anadok patut minal iman, kebersihan sebagian dari iman ya. Insya Allah kami bersih orang kerawas gitunya, bisa kelihatan nyaman. Kemudian berkebinekaan global. Jadi yang dimaksud dengan kebinekaan global itu, kita harus secara menyeluruh mengikuti kearifan budaya yang ada di lingkungan kita, kearifan lokal yang ada di lingkungan kita. Misalkan pengawasan rutin di Camirung setiap hari Sabtu dan 2 kalinya. Hampir penuh ibu-ibu dan bapak-bapak. Ibu dan bapak-bapak itu salah satu kearifan lokal. Kemudian di Karangsamung juga sama, di Nampel juga sama melaksanakan kegiatan tersebut. Di sekolah kita melaksanakan itu. Nah, karena itu bentuk kearifan lokal dari kita, maka kita pun melaksanakan kegiatan tersebut dengan kegiatan yang bertema AMS tersebut, ajengan masuk sekolah yang kita laksanakan setiap hari. Nah, berarti kita telah berkebinekaan global ya. Kemudian gotong royong. Nah, gotong royong yang sudah mulai hampir agak redup gitu ya, baik di lingkungan kita maupun kita di sekolah ya.
gotong royong di lingkungan orang biasa nama di lingkungan tanya upami bade aya kegiatan beres segera dibersihkan di lingkungan teh dikondisikan oleh para ketua-ketuanya di lingkungan. Untuk sekarang dilihat agak sedikit berkurang gitu ya gotong royong tersebut, padahal itu adalah salah satu ciri khas ya, kebudayaan orang sebagai bangsa Indonesia. Kebudayaan orang sebagai bangsa Indonesia. Nah, dengan gotong royong itu memiliki banyak manfaat. Di antaranya pekerjaan yang berat menjadi ringan, kusadaya namanya abot jantan ringan. Kemudian akan cepat selesai, akan cepat, beda dengan sendiri ya. Dengan sendiri lama membutuhkan waktu yang lama, tidak bisa diburu-buru. Kemudian meningkatkan rasa persaudaraan, keluargaan, terikat. Dicontohkan nanti dengan sapu lidi. Ya, sapu lidi kita berikan kepada anak-anak satu-satu lidi. Ya, udah, ini dia sapunya nih. Sok bebersih. Wah, bakal akan terasa susah, sulit gitu ya anak-anak melaksanakan kebersihan tersebut. Kemudian kita kumpulkan lagi anak-anak. Kemudian diikat lagi, dibersihkan. Kita lima hiji ge. Kami ayo sekali berat, oke, mendapatkan semua. Apalagi kalau sapunya lemah setiap orang sekali nyapukeun nyedotkeun langsung selesai. Itu dari manfaat dari bergotong royong. Alhamdulillah kita setiap hari Sabtu setiap bulan melaksanakan kegiatan gotong royong lingkungan sekolah. Ya, anak-anak kita libatkan, kita juga sama ikut turun berpartisipasi. Bapak kepala sekolah juga sama mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang sudah dibiasakan di sekolah. Kemudian setelah gotong royong yaitu mandi sendiri segala rupa sendiri, masak sendiri. Ya. Nah, itu mandiri harus kita terapkan kepada peserta didik. Karena ada waktu saya di sekolah yang dulu sampai anak itu kelas 6 kudu diibahkan, kudu diacukan. Anak kelas 6 yang dimana harus bisa sudah mandiri. Dan sudah terlihat anak kelas 1 kelas 2 juga ya ayah acuk ibak mah itu sudah bisa dengan sendirinya. Nah, tapi tidak menuntut kemungkinan masih ada, kita harus menyampaikan bahwa kita itu harus mandiri di mana, kita itu harus bersama di mana, itu tetap harus disampaikan. Jadi dalam setiap pembelajaran katanya dalam setiap pembelajaran bentuk-bentuk emosional sosial itu harus disampaikan. Katanya emosional sosial itu harus disampaikan kepada anak. Jadi kita itu tidak melulu menyampaikan materi di ending dibikin kasihan udah nyampein materi sok budak-budak kok bekatina harinya disirah nih nunggu suah sadar lupa
tapi disampaikan di sana emosional sosialnya, misalkan ciri-ciri makhluk hidup, mulai bernafas dan sebagainya, kurang tadi sarapan. Bagaimana cara merawat makhluk hidup? Kumaha urang memanfaatkan makhluk hidup, ya, jangan sampai merusaknya. Jadi disampaikan emosional sosialnya supaya anak itu memiliki karakter kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Sampai di situ dulu Ibu sebelum berlanjut ke nomor 3. Silahkan, barangkali ada masukan, ada pengalaman Bapak Ibu tentang kedisiplinan yang ada pada peserta didik kita. Tidak ada? Tidak ada? Coba lagi nyanyi yang tadi, profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, lanjutkan. Kalau tidak ada, nomor 3 tadi kebutuhan dasar manusia. Tadi setelah disiplin, kemudian disampaikan tadi sehingga anak itu mempunyai rasa cinta kasih, diterima, merasa diterima, gitu anak di kelasnya tidak beda-bedakan, tidak diasingkan, gitu ya. Nah itu yang harus gitu. Sahur Bapak fasilitator nanti yang harus kita sampaikan kepada para guru bahwa kita itu harus menerapkan anak itu memiliki cinta kasih, kemudian dapat diterima, tidak dibedakan, tidak ada pembulian oleh teman, apalagi oleh bapak ibunya. Karena di ANBK itu di kemarin di survei belajar itu ya ada itu penilaian untuk kita gitu. Jadi cinta kasih diterima anak itu, nah anak masuk jujurnya bohong nggak begitu teh itu. Nah saya sendiri merasa aduh kumaha menggudak teh kalau petanana anu aneh-anehnya da lamun teu sigana lamun teu dibimbing mah gitu kalau petanana sigana teh emosional teh sa ieuna we sapencetna gitu. Nah itu kan nanti akan mengurangi juga terhadap penilaian sekolah. Kemudian penguasaan di situ adalah penguasaan materi, kemudian karakternya itu anak itu harus memiliki kebebasan. Jadi anak itu dipersilahkan sesuai dengan yang tadi sudah saya sampaikan, minat, bakat, kemampuan anak dalam belajar. Kemudian metode atau strateginya juga, sudah terima metodenya dengan audio, dengan ceramah, dengan visual, dengan cara melihat gambar-gambar, audio visual, kudu detail YouTube dia udah teh pembelajaran mana teh tuh singkat video anu ieu urang ngalikeun raosna urang tinggal materi ciri-ciri lingkungan hidup. Aya tipin waduh biasa di sana apa suami bade kalau teh pan ngalikeun ieu sok kantong ayo cepet anjeurkeun insyaallah Pak ruangan masing-masing ieu teh dimanfaatkan nya ulah rusak teu dianggo gitu. Ya rusak karena tidak dipakai. Wah, tadi olahraga berdak media ieu se Poli itu bagaimana? Apakah tidak sih? Ya, itu enak. Nah, insya Allah dengan kurikulum yang sekarang itu bagi ada rawasnya ayah nantinya. Kemudian kesenangan, jadi anaknya harus selalu riang gembira, jangan merasa terpaksa. Ini untuk kesenangan itu kita bisa menggunakan roda emosi klucik. Itu ada roda emosi klucik di mana kita langsung bertanya instruksi langsung kepada anak-anak bagaimana pembelajaran hari ini.
Menurut kalian pembelajaran yang ibu sampaikan pada hari ini, si anak teh bosan pak? Menyenangkan pak? Kemudian gembira pak? Itu dengan menggunakan roda emosi tusi. Kemudian kasus, ada sebuah kasus. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, supaya diulanginya kejadian-kejadian yang seperti ini. Nak bekal, bekal kan lain. Ya, jadi bere maksa budak teh. Nah, itu teh orang teh tidak harus langsung menyalahkan, menjustifikasi. Tapi ada langkah-langkahnya, yaitu dengan tadi segitiga restitusi. Jadi si anak itu kita panggil. So, menurut Bapak Ibu bagaimana ini? Situasi seperti ini. Paksa cuma. Habis teh ukeun meminta makanan dengan paksa wae, baik teman-teman. Apa yang harus kita lakukan? Panggil, ditaros, dipanggil, ditanyakan, mencari solusinya. Kemudian, nah, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Benar tak Agus? Seperti itu. Apakah karena ada masalah di rumah? Nah, ya, itu menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kita. Ya, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Ada kejadian-kejadian atau peristiwa seperti itu, kita dianjurkan untuk seperti ini. Jadi apa yang harus kita lakukan, kemudian alasannya apa? Oke. Ya, tidak atau memaksa seperti itu. Nah, inilah dalam konteks penerapan disiplin positif Ibu Ria, sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Kenapa Agus berbuat seperti itu? Bisa jadi karena Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ya, sebagai survival. Kemudian yang kedua, teman Agus jadi perhatian Agus. Teman Agus jadi perhatian Agus. Love and below. Jadi ada kecintaan. Dia merasa hebat, baru kekuatan gitu ya si Agus teh. Da carieun ku urang gitu ya. Takut oleh kita. Jadi biasa ya. Alasan teh. Kemudian Agus merasa bosan dengan bekal. Kasihan bekal nanti nggak berenangnya gitu teh ya berbeda-beda. Makanya yang dilakukan Agus itu kurang baik. Jadi kita harus mencari cara bagaimana agar Agus tidak seperti itu. Agus hanya iseng sama pegawai nanam jahil gitu, menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, atau ningali batur susah gitu, ya. Atau yang mencari temannya yang kesal, Pak, lawan batur susah orang senang gitu. Nah, itu alasan-alasan diantaranya, ya, yang berusaha dipenuhi oleh Aduh, ternyata si anak itu karakter seperti itu, banyak mempunyai karakter yang berbeda-beda di sekelas tuh, ya. Beruntung kelas 3 yang anaknya hanya sedikit, karakternya juga tidak terlalu banyak,
ya untuk kelas 4, kelas 4 30 lebih. Dulu kan banyak katanya dengan karakter yang begitu banyak yang berbeda-beda, kita harus bisa merangkulnya dengan penuh kasih sayang. Saya pun sekarang sudah berusaha yang tadinya agak sedikit jujur gitu kabudak mun ningali kejadian itu kesel sekarang mulai sedikit kita coba kita ikuti anak-anak kayak seperti kumaha belajar pada kita harus ayo nomor kuali pas masuk anak-anak mau belajar seperti apa sekarang kumaha hidup diajarna dan kumaha hayang keluar hayang bari. Nah, tapi ketika anak diberikan kebebasan itu bukannya gitu. Di sana lagi diuji lagi. Harus seperti ini dengan metode dan strategi yang seperti ini. Strategina. Jadi kita itu ternyata benar harus mempersiapkan sebelumnya memang benar gitu harus mempersiapkan. Kemudian, baik Bapak sampai di situ. Kita lanjutkan. Siap. Nomor 4, semua perilaku memiliki tujuan. Ini dari teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi dari eksternal. Eksternal untuk menghindari eksternal untuk hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, kalau si anak yang berpikirnya sudah bagus, sudah disiplin, emosional, sosialnya sudah bagus, pasti anak itu akan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Padahal ketidaknyamanan hukuman ini harus sudah tidak ada. Ya, hukuman ini senang harus ada hukuman terkini. Bapak Ibu, saya kasih tidak boleh ada hukuman. Yang ada sekarang itu hanya konsekuensi sarang satu lagi konsekuensi dan nanti ada di halaman berikutnya stop. Nah, konsekuensi dan restitusi ini Bapak Ibu. Jadi hukuman itu termasuk kepada identitas gagal. Berarti kita ini telah gagal memberikan pendidikan kepada anak jika kita memberikan sanksi. Abis sok itu lama. Saya sendiri juga sama seperti itu dulu. Gak asal benar. Ada zaman kurang ketika guru memberikan hukuman seperti itu kurang ofisial jadi hindari kata yang tidak melakukan. Tapi karena semakin kesini dengan karakter yang semakin berbeda-beda lagi, jadi kita itu harus menghadapinya seperti ini. Nah, identitas gagal hukuman diantaranya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Benar, ya. Misalkan barudak baralut, lapang, moyang di lapang, hormat kaki ke atas. Nah, itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, mereka pasti akan mengalami gangguan emosional sosialnya. Ya. Ada dendam, ada terus emosional sosialnya juga jadi terganggu begitu. Korban mendapatkan keadilan, korban dari ketidakadilan begitu. Tuh tingali atuh si itu mah soleh badur mana kumaha teuing. Itu bentuk hukuman secara tidak langsung. Terus murid anak akan tersakiti jelas, ya. Ada yang sampai di berita di YouTube ketika dijemur pingsan, ya, anak tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat, karena yang dilihatnya seperti itu, anak juga akan seperti itu. Kadang-kadang dia, kadang-kadang sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Cuk identitas benar kalau lama itu ya. Dulu itu
Betul, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi dulu mah kalau sadeukeut lempar ke penghapus, mah abdi kapungkur. Di sini bila tidak takut. Kemudian di tangkuban di depan kelas. Itu abi pernah ngomong di kapungkur. Abi kayak pernah di murid teh seperti itu. Gitu. Nah, ya. Nah, ternyata sekarang itu harus di revisi gitu. Tapi orang mah jadi lama justru jadi bagus. Nah, sekarang karena dengan segala sesuatu halnya, dengan LSM-nya, dengan nahamnya, ketika kita melakukan itu tidak saja kepada anak, kepada diri kita pun akan berdampak. Peraturannya adalah kamu harus. Nah, orang seperti itu. Mana guru gitu. Kamu harus seperti itu. Murid anak membenci peraturan. Jadi benci terhadap peraturan. Ya, kesiangan, hukum, peraturannya itu ya. Dulu itu, wah segala. Nah, untuk identitas legal itu untuk sekarang katanya jangan, ya, jangan diterapkan. Tapi nanti dengan identitas berhasil sukses yaitu disiplin yang di dalamnya itu ada konsekuensi dan restitusi. Sesuatu memang harus terjadi, ya, tapi bukan bentuk hukuman. Misalkan barangkali dari Bapak Ibu guru ada masukan tentang sesuatu harus terjadi. Sesuatu harus terjadi, tapi bukan bentuk hukuman. Kira-kira seperti apa? Memberikan motivasi, tapi ada kejadian dulu. Misalkan kami anu pengerjakan PR ditambah di PR na eta hukuman. Bagus. Pengerjakan PR dipasi di PR itu masuknya ke hukum. Yang bagus itu ketika tidak mengerjakan PR, sok kerjakan ayeuna di dieu atau di tempat terpisah, misalkan sok di ruangan ibu kerjakanlah PR-nya. Itu salah satu konsekuensi. Jadi ketika kita tidak mengerjakan, aya konsekuensinya, aya sanksina kurang kudu dilaksanakan. Kudu dilaksanakan kurang. Gitu. Jadi masihan PR ending kata dikerjakan dengan alasan barudak teh biasana ge hilap Bu. Nah, padahal hilap itu bukan suatu alasan. Mohon. Jadi alasan nama males Bu, itu males Pak, itu alasannya. Ya. Hilap. Padahal kan untuk ada berbagi sedikit untuk menyikapi hal tersebut. Nah, dalam CGP itu ada yang satu kegiatan gitu untuk supaya anak itu tidak lupa, yaitu dengan profil dirinya sendiri. Ya, jadi Dina Google banyak lah untuk profil diri sendiri. Profil diri sendiri yang di dalam itu ada identitas nama, kemudian hobi, kesukaan, waktu belajar, penghasilan orang tua. Nah, waktu belajar anak itu di sana sudah dituliskan, anak itu sudah menuliskan sendiri. Waktu belajar Isa aya anu 20.00. Itu secara tidak langsung kita telah membuat suatu kesepakatan. Kita dengan peserta didik yang hidup teh waktu belajar teh itu. Jadi tidak ada alasan lupa karena sudah belajar mempersiapkan besok naon aya PR ya perlu dikerjakan. Nah, itu salah satunya Bapak Ibu barangkali mau nanti disiapkan di kelasnya. Ada contohnya kemarin dari kelas di kelas 6 ada, nanti diberikan contohnya, diberikan filenya, disesuaikan dengan
kegiatan peserta didiknya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kelas 6 itu lebih tinggi lagi efektivitasnya. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Untuk jangka waktu pendek, anak yang jadi nyaman banyak. Rantai itu batum sorangan. Kan tidak. Tapi hari tahu pun. Tapi anak ada hasilnya tetap. Nah, itulah bentuk dari konsekuensi. Kemudian korban bisa diabaikan. Memang tidak adil, tapi dari mana keadilan yang bukan seharus sama seperti itu ya. Keadilan itu bukan harus sama. Putra orang kacan sekolah, hiji atau sekolah uang jajanan yang 5.000, 2.000. Kamu adil lompat dia 5.000, dia 5.000 nya. Anak SD, nah anak SD 5.000, anak SMA. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan adil. Jadi tidak harus sama. Murid anak dibuat tidak nyaman, emang tidak nyaman jadi materinya, tapi itu adalah suatu buah konsekuensi atau sanksi. Dan tidak nyamannya pun tidak akan selamanya, karena setelah selesai kita pun akan memberikan ujian reward lagi itu kepada anak tersebut. Memerlukan monitoring penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek. Penguatannya juga sama akan bertahan waktu pendek. Hari tahu kurang di papatan teh besok bisa jadi seperti itu lagi. Memerlukan monitoring dan revisi terus menerus dari guru. Jadi kurang teh itu sudah terasa kontinu secara berkelanjutan. Itulah terus daftar mereka periode mereka antep jadi wah kadang-kadang habis itu nah ya terbaik lah dari sepanjang mereka PR kumaha budak makanya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah jadi konsekuensi itu bisa diterapkan nanti untuk dirinya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi harus dijelaskan peraturannya apa, yang mampu menjadikan PR ayeuna. Berarti lagi gila, itu bisa. Nah itu harus dibimbing. Kemudian terima kasih ucapkan ya, tadi bentuk reward. Terima kasih kamu sudah mengerjakan dengan baik. Murid anak menghormati peraturan, akan menghormati peraturan. Restitusi, nah ini katanya yang paling baik menurut pembelajaran sekarang, yaitu restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan masalah terpecahkan seperti yang ada dalam video berikut ini. Sok malaikat sok bareng harapan nah inilah Bapak Ibu Guru salah satu contoh penerapan budaya positif dengan segitiga restitusi gas. Saya dulu di modul 1 kemarin ini fasilitator dan PP-nya modul 1.4 terakhir, modul terakhir. Jantan yang sama. Kakak ya.
Neng Salma betul. Tahu nih? Tahu? Masih? Sok, rek. Masak ya udah oleh Sok, rek. Mau ah? Sok. Besok aja mah. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai kewajiban atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dalam diri intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi di kegiatan CGP itu ada yang dinamakan kesepakatan kelas. Biasanya itu dilakukan sebelum kegiatan belajar dilaksanakan, baik di awal ataupun nanti di semester, ya, atau mau setiap bulan diperbaharui silakan. Itu disesuaikan dengan kondisi di kelas Bapak Ibu.
keyakinan kelas yang telah saya buat diantaranya contohnya melaksanakan tiket kelas itu kesepakatan kelas. Kemudian bukan tidak boleh minum sambil belajar, itu kesepakatan kelas yang kita sepakati. Bayangna naon urang kali gitu. Barang ayah betul barang mah Nah itu teh harus dibuat kesepakatan. Kalau kesepakatan bersama apakah itu positif atau tidak, karena nanti nilai kesepakatannya itu harus positif. Ulang ayat kata tidak boleh, oke nih. Jadi harus melaksanakan tiket kelas. Kemudian berbicara sopan santun, menghargai pendapat orang lain. Nah seperti itu contoh-contoh kesepakatan kelasnya. Berikut aturan dan keyakinan kelas. Dan telah mengalir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen pada tujuan berkomitmen. Jadi kesepakatan kelasnya sudah masuk kelas sebelum 15 menit sebelum pembelajaran berlangsung dan seterusnya. Berikutnya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Nah, harus yang positif, tidak ada kata tidak baik, jangan, hilangan dan lain sebagainya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi di lingkungan kita, di kelas, di lingkungan sekolah. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Nah, bisa kita mengadakan surah pendapat, bagaimana kumaha belajar. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, sebulan sekali, 2 bulan sekali, misalkan untuk meninjau kesepakatan kelas. Berikutnya segitiga restitusi. Tadi contoh dari segitiga restitusi telah saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu telah ada gambaran tentang segitiga restitusi. Kemudian ini angka-angkanya. Yang pertama validasi tindakan yang salah. Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Terus ini salah satu contoh-contoh dari menstabilkan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ketika kita mau mengadakan segitiga restitusi, maka perkataan-perkataan ini yang disampaikan kepada anak. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, mungkin namanya itu teh, tapi nah seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Setelah itu ditanyakan alasannya. Alasan melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Menanyakan keyakinan apa nilai umum yang kita telah sepakati. Nilai-nilainya naon, misalkan mencontoh kejujuran, orang teh teu jujur. Nah itu kesepakatan. Ayo bayangan kita tentang kelas ini ya. Apa bayangannya? Kalau kamu misalkan tidak mencontek harus bagaimana belajar dan sebagainya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu kata-kata untuk menanyakan keyakinan. Nah Bapak Ibu di ujung kegiatan, terima kasih saya sampaikan atas waktu dan kesempatannya kepada Bapak Ibu. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan menjadi manfaat bagi saya khususnya, umumnya bagi kita semua. Ini hanya sekedar berbagi Bapak Ibu untuk pengalaman yang telah saya dapatkan dari program CGP ini. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga manusia biasa dan tidak luput dari hilaf dan salah. Mohon maaf atas segala perhatian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.